Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Trio dalam program Nasional News Malam. Hadir menemani waktu Anda hingga 1 jam ke depan dengan suguhan beragam berita nasional yang penting dan terupdate. Pemirsa, headline hari ini kita awali dari Kabupaten Jember. Warga Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan teror PODD yang berisi kawat. Dalam peristiwa itu, seorang anak nyaris menjadi korban teror tersebut. Temuan ODOD kawat itu pun sontak viral di media sosial setelah korban mengunggahnya di Facebook. Berita selanjutnya dari Situbondo terkait aksi demo. Aksi demo tunggal menolak pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 250 miliar rupiah diwarnai kericuhan di kantor Bupati Situbondo. Sebab saat seorang tokoh masyarakat bernama Haji Muhammad mendatangi kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya malah dihalangi dan nyaris diusir. Pemirsa, kita bergeser ke Kabupaten Banyuwangi. Petugas SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 4 anak buah kapal atau Aplikasi dan Ekspres yang sebelumnya telah dikabarkan hilang kontak. Sebelum dinyatakan hilang kontak, kapal itu melakukan perjalanan dari Banyuwangi menuju Pulau Sepakan Madura. Keempat anak buah kapal tersebut ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di perairan dalam kondisi selamat dan dehidrasi. Selanjutnya berita olahraga masih dari Kabupaten Banyuwangi. Rio Waida, peselancar Indonesia satu-satunya yang berlaga dalam kompetisi selancar paling bergengsi di dunia, World Surf League WSL Championship Tour 2022, akhirnya berhasil mengalahkan peselancar peringkat 1 dunia, Felipe Toledo. Rio tampil apik dalam kompetisi yang digelar di Pantai Cilen, Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Nasional News. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya terkait asusila dari Kabupaten Situbondo. Seorang pemuda berinisial JF, 21 tahun, warga Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini dilaporkan ke polisi. Diduga remaja tersebut melakukan pencabulan terhadap gadis di bawah umur. Peristiwa itu bermula saat keduanya berkenalan di media sosial Facebook. Dari Kabupaten Situbondo kita beralih ke Kabupaten Bondowoso. Petugas gabungan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menerapkan pembatasan lalu lintas hewan ternak luar daerah utamanya di pasar hewan. Langkah ini dilakukan guna mencegah wabah penyakit mulut dan kuku semakin luas. Berita selanjutnya masih dari Situbondo. Dalam rangka mengenalkan potret sejarah dan kondisi wilayah Kabupaten Situbondo pada zaman dulu, serta meningkatkan minat baca bagi kalangan masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar pameran buku dan kearsipan. Dalam kegiatan tersebut juga dipamerkan potret wilayah dan pemimpin Kabupaten Situbondo sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Pemirsa, tetaplah di Nasional News. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih di Nasional News. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Banyuwangi. Akibat gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di perairan Selat Bali membuat PT ASDP Ketapang Gilimanuk melakukan penutupan sementara aktivitas pelayaran. Cuaca buruk membuat pelabuhan terpadat kedua di Indonesia itu dilakukan penutupan sementara. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam keselamatan aktivitas pelayaran. Masih dari Kabupaten Banyuwangi terkait berita kriminalitas. Anggota unit Reskrim Polsek Rogo Jampi berhasil mengamankan 2 orang wanita yang diduga melakukan aksi pencurian. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian barang dagangan dan juga dompet di salah satu swalayan yang berlokasi di Kecamatan Blibingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum diamankan polisi, aksi kedua pelaku sempat rekam kamera pengawas yang ada di lokasi kejadian. Selanjutnya berita terkait pengamanan di ajang WSL di Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka menyukseskan kegiatan event World Surf League, Kapolresta Banyuwangi menginstruksikan agar pengamanan di area Taman Nasional Alas Purwo diperketat. Selain itu, pembatasan pengunjung di kawasan Alas Purwo juga dipantau. Hal tersebut dilakukan guna mengamankan ajang surfing internasional tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Nasional News akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Nasional News. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Jember. Lantaran melebihi batas kontrak sewa toko oleh-oleh haji di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditutup paksa oleh pihak Universitas Jember. Toko terpaksa ditutup oleh pihak universitas karena toko tersebut melebihi batas waktu kontrak, sedangkan toko masih tetap buka dan belum melakukan perpanjangan kontrak. Pemirsa, masih dari Kabupaten Banyuwangi, sejumlah komoditi pangan di Kabupaten Banyuwangi seperti cabai dan tomat mengalami kenaikan harga.
Di balik meroketnya harga sejumlah komoditi tersebut, kini para pembenih tanaman cabai dan tomat justru ketiban rezeki. Pembenih cabai dan tomat kini kewalahan lantaran tidak dapat memenuhi permintaan bibit dari petani. Pemirsa, selanjutnya berita unik masih dari Kabupaten Banyuwangi. Jika ada yang mengatakan karya seni tanpa batas memanglah cocok untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh komunitas seni rupa di Banyuwangi ini. Bertajuk Senang-Senang, komunitas seniman dan perupa yang menamai dirinya Satu Sama ini memamerkan 72 karya lukis dari 9 perupa. Uniknya, lokasi pameran lukisan ini digelar di Kandang Kambing. Pemirsa, berita penghujung hari ini masih dari Kabupaten Banyuwangi. Seiring berkembangnya teknologi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan adanya aplikasi tersebut telah membawa banyak kemudahan dalam sektor pertanahan. Diluncurkannya aplikasi ini bertujuan untuk menanggulangi serta memberantas praktik kejahatan pertanahan yang terindikasi dimainkan oleh mafia tanah. Pemirsa, demikian Nasional News Malam pada hari ini. Saya Dimartriu dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.